Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Saya berdoa hari ini Anda mendapat banyak keberkahan hidup dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, izinkan saya bertanya, berapa rata-rata usia manusia saat ini? Ya, benar. Rata-rata usia manusia berkisar antara 70 sampai 80 tahun. Bisa lebih dari itu sedikit dan besar kemungkinan bisa kurang dari itu. Jadi, mari kita ambil rata-ratanya saja. Anggap usia Anda berakhir pada 80 tahun. Coba sekarang hitung berapa sisa usia Anda menuju 80 tahun. Masih jauh? Separuh jalan? Atau sudah sangat dekat? Sahabat, cobalah renungkan sejenak di usia Anda saat ini, berapa kebaikan yang telah Anda lakukan selama hidup ini, dan berapa keburukan yang telah sahabat lakukan. Cobalah untuk tidak mengarahkan pikiran dan biarkan pikiran mengeluarkan sendiri kenangan yang telah Anda lakukan secara natural. Jika yang banyak keluar adalah tentang yang baik-baik, maka insya Allah hari-hari Anda dipenuhi banyak kebaikan, hingga alam bawah sadar dipenuhi rekaman semua itu. Dan itu artinya hidup sahabat dihiasi banyak keberkahan, insya Allah. Teruslah berbuat kebaikan sahabat, kita butuh bekal yang banyak untuk menghadap kepadanya. Tetapi bila yang lebih kuat dan sering muncul dalam ingatan Anda keburukan yang pernah Anda lakukan, izinkan saya bertanya, apakah tidak sebaiknya kita segera memperbaiki diri sahabat? Sebab itu bisa menjadi pertanda kebaikan yang kita lakukan masih sangat sedikit. Sahabat, hidup kita ini sangat singkat. Coba ingat-ingat, kapan Anda menjalani masa kecil? Rasanya baru kemarin sore bukan? Tentu masa tua bisa datang secepat itu juga sahabat. Bahkan bisa lebih cepat dari itu jika Anda telah mendekati usia 80 tahun itu. Kita juga tidak tahu apakah benar usia kita akan sampai 80 tahun. Jangan-jangan bisa lebih singkat dari apa yang kita harapkan. Tetapi jangan sedih, termasuk Anda yang kini telah berusia mendekati 80 tahun. Allah belum menutup pintu bagi kita sebelum ajal menjemput. Masih ada kesempatan memperbaiki diri, terutama bagi yang sulit mengingat kebaikan yang pernah dilakukan. Caranya bagaimana? Begini, Anda pernah mendengar teori tentang relativitas waktu Einstein? Sederhananya teori itu mengatakan waktu bisa memanjang dan memendek, tergantung dari aktivitas benda atau objek itu. Kalau sebuah objek memiliki aktivitas yang tinggi, maka waktu di sisinya akan memanjang. Sedangkan jika objek itu mengurangi aktivitasnya, maka waktunya akan memendek. Artinya apa sahabat? Begini, bagi Anda yang usianya telah separuh jalan atau mendekati menuju 80 tahun, kita masih bisa memanjangkan waktu dengan memadatkan aktivitas kebaikan tentunya. Sekaligus saya mau mengingatkan juga, bukan berarti yang umurnya masih jauh dengan 80 tahun masih boleh berleha-leha. Ingat, tidak ada yang bisa memastikan Anda menerima jatah usia yang akan habis dalam waktu atau usia 80 tahun. Bisa jadi lebih cepat karena gen atau DNA Anda hanya memberi jatah energi kehidupan sampai 40 tahun, 30 tahun, atau lebih pendek lagi, semisal 20 tahun.
Jadi saya termasuk yang mengingatkan sahabat yang berusia masih jauh dari 80 tahun untuk melakukan percepatan, melakukan banyak kebaikan dalam hidup. Mulai dari sekarang, saat Anda mendengar dan menonton video saya ini. Lalu kebaikan apa yang harus saya lakukan? Ibadah apa yang harus saya perbanyak? Siapa yang harus saya tolong? Seberapa banyak harta yang harus saya sisihkan untuk kaum duafa? Lalu bagaimana? Lalu dan seterusnya. Tenang sahabat, tenang. Tarik nafas dan dengarkan saya baik-baik. Kunci berbuat baik yang pertama adalah jangan memperumit dan membebani pikiran dengan pertanyaan yang belum saatnya diperlukan. Itu dulu. Lalu yang kedua adalah hargai waktu sahabat. Karena dengan menghargai waktu, kita dapat memperpanjang jatah waktu kita. Bagaimana cara menghargai waktu yang benar? Latihlah dengan mendisiplinkan diri melaksanakan sholat 5 waktu yang diupayakan awal waktu. Itu saja dulu. Sahabat, salat itu tidak hanya bentuk penghambaan kita pada yang telah menciptakan dan memberi nikmat setiap waktu pada kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sisi lain, salat juga sangat bermanfaat besar melatih kedisiplinan kita. Cobalah konsisten mengupayakan salat di awal waktu selama 1 bulan saja. Dan rasakan perbedaan pada kualitas hidup Anda. Anda akan merasakan diri yang jauh lebih tenang, tentram, konsisten, dan yang paling penting saat Anda membiarkan pikiran Anda secara natural merenung tentang diri sendiri, saya yakin hal-hal buruk yang pernah Anda lakukan insya Allah akan jauh berkurang. Lalu setelah 1 bulan itu terbiasa salat awal waktu, langkah berikutnya sahabat, isilah waktu seusai salat itu dengan satu kegiatan yang membuat Anda memiliki karya. Sekali lagi, karya. Mengapa harus karya? Karena ini yang akan membedakan kita dengan manusia pada umumnya. Kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Lalu bila saatnya Anda kembali pada Allah, apa yang akan Anda tinggalkan? Hanya karya sahabat. Dan itu sekali lagi hanya karya. Jika Anda tak mau dikenang maka jangan membuat karya. Tetapi jika ingin dikenang dan melalui karya itu mengalir amal jariah kebaikan atau pahala untuk Anda, maka saatnya Anda berkarya sahabat. Karya itu bisa apa saja, sesuai life skillmu. Sebagai contoh, saya memiliki kecintaan yang mendalam pada bertafakur dan menulis. Maka setiap selesai sholat, saya berupaya menyisakan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk bertafakur dan menulis. Tidak boleh lebih dari 1 jam, tidak pula boleh kurang dari 30 menit. Sekalipun saya masih sangat ingin menulis setelah 1 jam misalnya, saya tetap berhenti. Atau kalaupun pikiran saya tengah kering, saya tak lantas menutup naskah tulisan sebelum sampai 30 menit. Saya biasanya membaca ulang tulisan sekadar untuk mencukupkan waktu sampai 30 menit. Mengapa saya harus melakukan itu? Ini sebagai bentuk latihan dan penghargaan saya pada waktu sahabat. Sebenarnya bisa saja saya salat lebih dari itu. 15 menit, 30 menit atau lebih panjang lagi. Begitu juga saat menulis, bisa saja lebih lama dari itu, berjam-jam sampai seharian penuh. Tetapi itu tak baik dari sisi penghargaan saya pada waktu. Saran saya pada Anda, sahabat, cobalah salat 10 menit atau pastikanlah 15 menit. Tetapi salat yang berkualitas dan diusahakan khusyuk pada Allah. Mungkin akan sulit di awal meraih kehusyuan dan kualitas solat yang baik itu. Dan melanjutkan menulis seusai salat berikutnya nanti. Karena kebiasaan kita misalnya solat kurang dari 5 menit atau malah
terbiasa lebih daripada waktu itu. Tetapi lambat laun kebiasaan salat 10 menit akan membuat kita memiliki skill ibadah yang khusyuk dan berkualitas. Begitu juga saya menyarankan Anda meluangkan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk berkarya. Mungkin akan terasa sulit di awal karena kebiasaan misalnya bekerja lebih dari 1 jam. Tetapi dengan memedomani jadi tidak jadi harus selesai berkarya setelah 1 jam, lambat laun akan melatih skill kita untuk terbiasa memanfaatkan waktu 1 jam sebaik mungkin untuk menghasilkan karya yang sama kualitasnya dengan dikerjakan 2 sampai 3 jam atau sampai berjam-jam. Kalau ini berhasil sahabat, mendisiplinkan diri dan menjalankannya dengan istiqamah, insya Allah hidup sahabat akan jauh lebih berkualitas dan berhasil merasakan sensasi relativitas waktu itu. Yang lebih penting pula, sahabat akan memiliki karya yang akan membuat Anda bisa dikenang sepanjang masa. Ingat, yang namanya karya itu harus ada output. Kalau belum ada output, berarti bukan karya, tetapi hayalan. 1 jam untuk berkarya setelah sholat ini tak harus kaku diikuti sahabat. Tentu harus disesuaikan dengan pekerjaan atau rutinitas Anda. Jika Anda seorang pegawai pemerintah atau swasta yang harus bekerja dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 5 sore misalnya, maka 1 jam untuk berkarya bisa digeser sepulang kerja. Misalnya setelah sholat isya atau setelah quality time bersama keluarga pada malam hari. Sisihkan waktu sekitar 3 jam untuk berkarya. Yang terpenting sebenarnya adalah konsisten dan istiqomah. Sekarang mari kita berhitung. Taruhlah sahabat sholat menghabiskan waktu total 1 jam untuk salat sehari semalam. Mulai dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ditambah 10 menit sholat malam atau qiyamul lail. Kemudian 5 jam untuk membuat karya. Maka total Anda telah mengisi 6 jam untuk waktu produktif sahabat. Sehari semalam totalnya 24 jam. Berarti ada sisa 18 jam untuk beraktivitas. Lantas sebaiknya diisi apa? Sudah tentu 8 jam bisa digunakan untuk istirahat. Sedangkan 10 jam dialokasikan untuk rutinitas kerja harian Anda. Jika Anda seorang pegawai pemerintah, maka Anda sudah harus masuk pukul 7.30 pagi sampai pukul 5 sore. Itu telah menghabiskan waktu 9 jam lewat 30 menit. Dan selama waktu bekerja itu, sahabat bisa padatkan dengan banyak berbuat kebaikan sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan saat itu di lingkungan Anda bekerja, dan biarkan Allah mengatur setiap kejadian dalam momen rutinitas pekerjaan Anda untuk kesempatan Anda berbuat banyak kebaikan. Intinya, mulailah dari bekerja jujur, profesional, membuat teman yang kecapean bahagia dengan kehadiran Anda, menolong sahabat yang membutuhkan, saling menasihati untuk berbuat kebaikan, dan untuk selalu berbuat sabar. Demikian sahabat, semoga kajian kali ini dapat memberi hikmah yang mendalam bagi hidup Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.